Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiban. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Bersyukur kepadanya yang rahmatnya sangat luas melingkup segalanya. Bersyukur kepada Dia Al-Mannan, Sang Pemberi Anugerah, Al-Wahhab yang kebaikan dan pemberiannya meluas tanpa batas, Al-Muhsin yang sangat baik kepada hamba-hambanya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mewujudkan penghambaan hanya kepadanya, tidak kepada selainnya. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidup dan kesempatan hidup adalah nikmat besar. Sehat dan kekuatan yang Allah beri kepada kita adalah nikmat besar lain. Kesempatan berada di tempat terbaik di muka bumi adalah nikmat tersendiri. Berada dalam ibadah Jumat adalah nikmat besar tersendiri. Mendengarkan khutbah yang merupakan ibadah besar dalam ibadah Jumat adalah nikmat besar tersendiri. Keikhlasan hamba menghadiri Jumat dan betul-betul semata mencontoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah nikmat besar tersendiri, bentuk diterimanya amalan. Syukuri nikmat demi nikmat ini dan jadikan kesyukuran kita dengan cara semakin menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama kita pahami, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Saya tidak mencipta jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada saya. Pemahaman ini adalah prinsip hidup kita. Prinsip ini adalah keyakinan yang harus kita pegang, kita perkuat, kita perhebat, jaga dan terus sempurnakan, sehingga akan lahir orang-orang yang berpikir dan melangkah bahwa
setiap langkah dalam hidupnya adalah langkah menjadi hamba. Langkah menjadi hamba. Menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, mari senantiasa berhebat ilmu ini dengan memperhebatnya melalui firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sabda-sabda baginda Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budu Allaha mukhlishina lahu-d-din, hunafa wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyim." Mereka tidak pernah diperintah kecuali hanya agar supaya mereka beribadah kepada Allah mukhlishina lahu-d-din, dengan betul-betul murni ikhlas hanya kepada Allah, hunafa, dan berpaling dari siapapun juga selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus wa yuqimus shalah, supaya mereka menegakkan salat, wa yu'tuz zakat, supaya mereka menunaikan zakat, wa dzalika dinul qayyim, inilah agama yang lurus. Agama yang lurus yang senantiasa kita minta dalam setiap sholat kita, setiap kita baca suratul Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim, berikan hidayah, kekokohan, kehebatan, kesempurnaan di atas jalan yang lurus. Jalan yang lurus adalah jalan penghambaan hanya kepada Allah, tidak kepada selain. Jalan sholat hanya kepada Allah, bukan kepada yang lainnya. Jalan sedekah, zakat hanya kepada Allah, karena Allah, bukan yang lainnya. Ayat yang singkat ini, sebagaimana nama surahnya Al-Bayyinah, sesuatu yang beramat terang. Ayat ini sungguh sangat terang menjelaskan hakikat penghambaan yang harus senantiasa kita wujudkan, bahwa penghambaan yang Allah perintahkan adalah penghambaan yang memenuhi dua ketentuan, ikhlas dan hanifiyah. Ibadah yang ditegakkan oleh orang yang mukhlis dan orang yang hanif, mukhlishina lahu-d-din dan hunafa. Tanpa dua ini maka tidak pernah Allah perintah ibadah itu. Sebab Allah tegaskan, wa ma umiru, mereka tidak pernah diperintah illa kecuali hanya ini. Berarti sholat yang diperintah dan semua ibadah yang diperintah hanyalah ketika ditegakkan oleh orang yang ikhlas dan orang-orang yang hanif, orang yang mukhlis dan orang-orang yang hanif. Dua hal, ikhlas menunjukkan murni hanya kepada Allah, hanif menunjukkan berpaling menjauh dari siapapun selain Allah. Jangankan mengharapkan pujian manusia, mengharapkan pujian orang-orang, bahkan mengharapkan pujian, mengharapkan pujian nabi dan para malaikat pun tidak boleh. Jangankan mengharapkan kemuliaan dengan ibadahnya kepada orang yang besar dalam pandangan kita, bahkan mengharapkan kemuliaan dengan ibadah ini kepada para malaikat, kepada nabi dan rasul sekalipun tidak boleh. Sebab ibadah yang diperintah hanyalah ibadah mukhlisin lahu, hanya untuk Allah, mukhlisin murni lahu, hanya untuknya, tidak boleh selainnya. Dan hunafa, betul-betul berpaling dari siapapun selain Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ini prinsip dasar dalam ibadah. Mau jadi hamba Allah, jadi hamba Allah yang sebenarnya, bukan hamba malaikat, bukan hamba nabi, apalagi hamba hawa nafsu kita, pemimpin-pemimpin kita, apalagi kalau hamba kuburan-kuburan, pepohonan-pepohonan, atau hamba dari sesuatu yang kita besarkan, jimat-jimat, sesuatu yang dipelihara di rumah, dan semangat dengan itu, maka seluruhnya akan mengeluarkan kita dari hakikat perintah yang menjadi maksud kita dicipta. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Saya tidak mencipta jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah. Ini sangat mudah terpahami, tetapi pahamilah, yakinilah, justru perkara inilah yang paling sulit diwujudkan. Mewujudkan keikhlasan, tidak yang lainnya, memerlukan kekuatan tekad, memerlukan kekuatan ilmu, memerlukan kekuatan iman, memerlukan kecintaan murni kepada Allah, memerlukan harapan murni kepada Allah, memerlukan takut yang hanya kepada Allah, tidak kepada selainnya. Kapan masih didasari karena takut kepada selain Allah, maka tidak akan ikhlas. Kapan masih didasari karena mengharap kepada selain Allah, maka tidak akan murni. Kapan didasari karena mencintai selain Allah, maka tidak akan ikhlas itu. Salat kita, sedekah kita. Ayat ini menyebutkan dua ibadah, salat dan sedekah, untuk memahamkan kepada kita bahwa ada ibadah dalam bentuk badan seperti sholat, gerakan, dan ada ibadah dengan menggunakan harta, zakat. Kita dituntut untuk beribadah mukhlishina lahuddin, dalam ibadah badaniyah menggunakan badan, dan dalam ibadah maliyah menggunakan harta. Sebagian orang hanya berpikir ibadah itu hanya pada badan, salah besar. Tapi ibadah melingkup menggunakan harta, dan disitulah hamba betul-betul jadi hamba Allah. Ketika badannya dan hartanya seluruhnya hanya kepada Allah dan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cermati ayat yang kedua. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Ayat yang sangat terkenal, sangat kita pahami, sangat kita mengerti. Qul, sampaikan, inna salati, sungguh salatku, penghambaan badan, wa nusuki, sembelihanku, penghambaan harta, wa mahyaya wa mamati, hidupku dan untuk apa saya hidup, wa mamati, matiku dan kemana saya mau mati, untuk apa, kemana, lillah, seluruhnya hanya kepada Allah. La syarikalah, tidak boleh kepada selain. Sama tadi, mukhlishina lahuddin hunafa, dua, lillah, ikhlas, harus hanya kepada Allah. La syarikalah hunafa, tidak boleh kepada selain. Ditegaskan, wa bidzalika umirtu, hanya dengan itu saya diperintah. Sama dengan ayat, hanya dengan itu saya diperintah. Wa ana awwalul muslimin, dan saya yang pertama menyatakan keislaman. Artinya yang pertama tegak beribadah, ikhlas, selamat dari kesyirikan adalah Nabi. Beliau teladan, beliau contoh. Karena itu kalau kita jujur mencintai Nabi SAW, maka jujurlah dalam mengikuti perkara yang paling pertama yang Nabi berada di atasnya. Wa ana awwalul muslimin, sayalah yang pertama sebagai seorang muslim. Dan disinilah makna Islam yang sebenarnya. Islam murni, tulus, pasrahnya kita, lahir batinnya kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak kepada yang lainnya.
Duduk saat ini adalah ibadah. Nanti betul-betul ibadah kalau hanya karena Allah, bukan yang lain. Semata karena cinta kepada Allah, bukan karena cinta dan mencari cinta yang lain. Semata karena mengharap apa yang ada di sisi Allah, bukan karena mengharap apa yang lainnya. Semata karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan karena takut yang lainnya. Sangat mudah terpahami, tetapi mewujudkan perkara ini teramat berat. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, seiring dengan usaha kita, seiring dengan upaya kita mewujudkan keikhlasan ini, maka kita perlu minta pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Haram beribadah kepada Allah dengan hanya mengandalkan kemampuan kita, kehebatan kita, pengalaman kita. Tidak, harus andalkan hanya Allah satu-satunya. Sehingga Allah bagi kita di dua jalur, satu-satunya yang kita sembah, tidak yang lainnya, dan satu-satunya yang kita mintai pertolongan supaya bisa mewujudkan yang pertama. Inilah rahasia semua ilmu yang diungkap dalam surat Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami beribadah, tidak kepada yang lain. Ini ikhlas dalam ibadah. Wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami minta tolong, tidak kepada yang lain. Ini keikhlasan dalam doa, dalam isti'anah, dalam tawakal. Disinilah kita betul-betul berilmu. Disinilah kita betul-betul dianggap sebagai hamba Allah. Kalau dua ini ditegakkan. Dan ini rahasia semua ilmu. Kalau kita belajar kemudian tidak menambah dua ilmu ini, maka pasti pelajarannya salah. Kalau benar pelajarannya, berarti niatnya dalam menuntut ilmu salah, sebab tidak mengarah kepada intinya. Semakin belajar, semakin beribadah kepada Allah, semakin selamat dari selain Allah. Semakin belajar, semakin kita tolong, berserah, bersandar hanya kepada Allah, tidak kepada selainnya. Kenapa saya katakan rahasia semua ilmu? Karena ayat ini adalah inti dari surat Al-Fatihah. Dan surat Al-Fatihah adalah inti seluruh kandungan Al-Quran. Dan Al-Quran adalah inti dari seluruh kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Semua ilmu yang Allah turunkan kembali kepada ummul kitab Al-Quran. Dan Al-Quran terdiri dari surah-surah. Surah yang terhebat adalah ummul kitabnya, yaitu surat Al-Fatihah. Dan setiap ayat dalam surat Al-Fatihah kembali kepada satu ayat ini. Ayat yang kapan kita baca, Allah menjawabnya dengan firman-Nya, "Hadza baini wa baina 'abdi." Inilah antara saya dengan hamba. Kita di sini. Karena itu setiap ilmu harus mengarah ke sini. Setiap amalan harus semakin menguatkan ini. Setiap prinsip dan keimanan harus semakin mengokohkan ini. Setiap dakwah harus semakin mengajak ke sini. Dan sabar dan syukurnya kita akan berputar di atas dua perkara ini. Kapan dua perkara ini kita tegakkan dengan benar, maka disitulah kita akan jadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang sebenarnya. Di antara manusia ada yang hanya menyembah Allah tapi tidak minta tolong kepada Allah. Akhirnya apa? Terlihat hebat ibadahnya, tapi yang muncul takabur, sebab dirinya yang dia gugurkan. Takabur beriringan dengan ibadah, gugur ibadah. Di antara manusia hebat minta tolongnya kepada Allah, pasrahnya kepada Allah, seluruhnya hanya kepada Allah. Tetapi saat ibadah dia tinggalkan, bermalas-malasan.
ini pun tersesat. Lebih sesat lagi, sudah tidak beribadah kepada Allah, takabur lagi, tidak minta tolong kepada Allah, seperti Fir'aun, tidak beribadah kepada Allah, takabur lagi. Yang lebih mengherankan adalah orang yang sudah seperti Fir'aun ini tidak beribadah kepada Allah, takabur lagi, tidak mau minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru syaitan tipu mereka dengan apa? Slogan-slogan, kalimat-kalimat indah, seolah-olah berada di atas kebenaran yang paling hebat. Sementara kalau dilihat, apakah dia beribadah hanya kepada Allah? Tidak. Apakah dia minta tolong hanya kepada Allah? Tidak. Tetapi dia lihat dirinya sangat baik, tertipu betul. Dan hanya golongan keempat yang selamat, yang beribadah hanya kepada Allah, yang disertai dengan minta tolong hanya kepadanya. Karena itu terus-meneruslah hidup di atas dua perkara ini, sejalan dengan ilmu yang bertambah dari Quran dan Sunnah yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka hidup kita akan terus di atas jalan yang lurus, as-sirat al-mustaqim. Semoga bermanfaat. Hadanallahu ya Allah ajma'in. Subhanallah walhamdulillah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Sebelum saya tutup khutbah ini, saya ingatkan diri saya dan kepada jamaah ancaman Allah Subhanahu wa taala, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ini yang kita coba mutera pasinain dalam Islam. Jangan coba-coba meninggal kecuali kalian hanyalah seorang muslim. Kita yang duduk di sini, yang berdiri di luar, atau yang masih bermalas-malasan di luar, ingat, kematian senantiasa akan datang. Tiap saat kematian bisa datang menjemput. Dan semua orang yang meninggal sekarang tahu betul, hanyalah menjadi muslim baru bisa selamat. Karena itu Allah ancamkan kita dengan ini, jangan coba meninggal kecuali kalian hanyalah seorang muslim. Boleh jadi kita tidak jadi pegawai, tapi jangan pernah tidak jadi muslim. Kita tidak jadi ini, tapi jangan pernah tidak jadi muslim. Dan jadi muslim tidak perlu uang, tidak perlu tenaga, cukup ketulusan, kejujuran, cukup ketulusan, kejujuran, pembuktian mulai dengan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Buktikan, jadilah muslim dalam sholat kita, dalam zakat kita, dalam sedekah kita. Ramadan yang baru lewat adalah nikmat dari Allah untuk mewujudkan keislaman di bulan Syawal ini. Perhebat keikhlasan ini dengan mengambil bekal dari bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menuntun kita, mengingatkan kita, menyadarkan kita akan hakikat hidup kita, dan untuk apa kita hidup ini, untuk jadi hamba Allah saya yang dengannya kita akan mulia dunia alam barzah akhirat. Allahumma ghfir lil muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wa amwat. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamd la ilaha illa anta al-mannan badi'us samawati wal ardh ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum an tarzuqana ilman nafi'a. Allahumma arzuqna ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala wa qalban khashi'an wa da'watan mustajabah. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa an taghfir lana wa tarhamna. Wa idza aradta bi ibadika fitnah faqbidna ghayra maqburin. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba 'amalin yuqarribuna ila hubbik
اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك إنك أنت السميع العليم والجواد الكريم. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.